Tidak memakai masker, seorang pria hendak menyogok petugas dalam operasi justisi Jakarta. Sementara di pertokoan, sejumlah penjual menolak ditindak petugas. Kedapatan tidak mengenakan masker, pengemudi ojek online dihentikan petugas di kawasan Cipayung, Jakarta. Meski sempat menolak, pengemudi ojek akhirnya pasrah dan disanksi mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan bersama petugas. Di tengah operasi justisi, seorang pria yang melanggar protokol kesehatan hendak menyogok petugas agar tidak ditindak. Namun upayanya sia-sia dan tetap disanksi sosial dengan menyapu jalan. Ya, tadi ada satu orang oknum masyarakat yang ingin memberikan sesuatu kepada petugas. Ya, tentunya ini sangat melakukan tidak terpuji, ya tidak patut dicontoh oleh masyarakat yang lain. Tetap ya kita secara konsisten sesuai arahan Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pelanggar harus ditindak dengan tegas. Dia orang Tidak hanya di jalan, operasi justisi juga digelar di pusat perbelanjaan, salah satunya Pasar Baru Jakarta. Seorang perempuan berusaha kabur saat dirinya kedapatan tidak memakai masker. Razia juga menyasar setiap blok di pusat perbelanjaan elektronik. Sejumlah pemilik toko kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di dalam toko. Beberapa dari mereka pun protes karena tidak terima ditindak. Mereka beralasan membuka masker di dalam toko usai menyantap siang. Penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan terus dilakukan dengan sanksi akumulatif. Hal ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komedian Nunung terkonfirmasi positif corona. Selain Nunung, kedua anak, menantu, dan cucu serta asistennya juga positif. Informasi Nunung positif corona didapat dari sesama rekan Nunung di dunia hiburan. Dan berdasarkan hasil tes swab, tidak hanya Nunung, namun kedua anak, menantu, dan cucu, serta asistennya juga dinyatakan positif corona. Saat ini Nunung dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Cuma kemarin telepon, dia cuma jaga kesehatan aja, bilang begitu. Iya. Oke. Kemarin kan terakhir kan sempat pas tahu info Mbak Nunung positif, waktu itu sempat periksa juga ya? Enggak, emang saya setiap minggu rapid test, ya. Saya negatif. Karena mungkin dia imunnya aja lah, kurang fit, ya. Selama pandemi COVID-19, stok darah Palang Merah Indonesia atau PMI menurun hingga 40%. PMI kini hanya bisa menyediakan stok darah untuk 1 sampai 2 hari. Stok darah di Palang Merah Indonesia selama pandemi COVID-19 semakin menipis, berkurang hingga 40% secara stok nasional. Sementara kebutuhan tiap daerah akan kantong darah yang diperlukan adalah 2% dari jumlah populasi. Sebelum pandemi, PMI mampu memenuhi hampir 95% stok darah di daerah. Namun selama pandemi hanya bisa mencukupi kebutuhan 1 sampai 2 hari saja. Untuk 4 hari, PMI membutuhkan 3.000 kantong darah setiap harinya. Untuk mengantisipasi stok darah yang minim, PMI pun melakukan jemput bola dengan mendatangi tempat untuk donor darah. Karena adanya PSBB ya, kemudian ada work from home, sehingga itu mungkin komunitas sulit untuk menjangkau teman-temannya untuk berdonor lagi. Oleh karena itu, cara antisipasinya kami sekarang mendatangi, ya, menjemput bola ke RT RW apabila ada permintaan seperti itu. Itu solusinya sementara untuk itu. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena berdonor darah di tengah pandemi tetap aman dan sudah sesuai aturan yang berlaku, serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ibu, sedang susah.
Pemirsa, ulang tahun ke-56 Provinsi Sulawesi Utara dirayakan dengan upacara di halaman kantor gubernur. Di hari ulang tahunnya, warga Sulawesi Utara diharapkan mapalus atau gotong royong mencegah penyebaran COVID-19. Dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Ndondo Kampe, peringatan hari ulang tahun ke-56 Provinsi Sulawesi Utara dirayakan dengan upacara bendera yang digelar dengan mematuhi standar protokol kesehatan, berbaris dengan menjaga jarak dan selalu memakai masker. Diharapkan dengan peringatan ulang tahun provinsi ini, masyarakat mapalus atau kerjasama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Usai upacara, Gubernur dan Wakil Gubernur Stephen Kandau menerima penghargaan di bidang pembangunan dan pariwisata. Mapalus terus menghadapi COVID-19 ini. Bersama-sama gotong royong, ikut aturan-aturan pemerintah agar supaya orang terhindar dari pandemi virus corona ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan secara virtual. Presiden meminta keadilan yang setara agar semua negara memperoleh akses vaksin COVID-19 dan menyindir rivalitas negara dalam penanganan pandemi. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.